Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Suroso dengan NIM STI 2023 03368. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode Fusi Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan penentuan pemberian beasiswa. Yang pertama ada definisi logika fusi. Logika fusi adalah suatu metode yang memungkinkan penggunaan nilai samar atau tidak tegas dalam pengambilan keputusan. Dalam logika fusi, variabel-variabel tidak hanya memiliki nilai benar atau salah, tapi juga memiliki derajat keanggotaan dalam suatu himpunan fusi. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan mampu menangani ketidakpastian atau keambiguan dalam masalah yang kompleks. Lalu ada definisi metode Fusi Tsukamoto. Menurut Wulandari dan Prasetyo, metode Fusi Tsukamoto adalah suatu metode yang meluaskan penalaran monotonik. Dalam metode ini, setiap konsekuensi pada aturan if-then direpresentasikan sebagai himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Hasil inferensi dari setiap aturan memberikan output yang tegas berdasarkan depredikat. Hasil akhirnya akan menggunakan rata-rata terbobot. Lanjut, ada studi kasus penentuan pemberian beasiswa. Deskripsi studi kasus. Sistem pendukung keputusan digunakan untuk menilai kelayakan siswa dalam menerima beasiswa. Variabel kriteria: rata-rata nilai akhir sekolah, jumlah prestasi kejuaraan, pengetahuan umum, dan jumlah prestasi kejuaraan non-akademik. Proses perhitungan. Tabel 1, tabel variabel kriteria. Variabel rata-rata nilai akhir sekolah. Keterangan kecil dengan nilai 50 sampai 70, cukup dengan nilai 60 sampai 80, besar dengan nilai 70 sampai 90. Prestasi kejuaraan pengetahuan umum. Keterangan kurang dengan nilai 3 sampai 5, cukup 6 sampai 4, banyak dengan nilai 5 sampai 7. Prestasi kejuaraan non-akademik. Keterangan kurang dengan nilai 3 sampai 5, cukup nilai 4 sampai 6, banyak nilai 5 sampai 7. Keputusan kode hasil. Keterangan tidak dapat dengan nilai 60, dapat dengan nilai 100. Input nilai kriteria. RNAS sama dengan 65, PKPU dengan nilai 2, PKNA dengan nilai 3. Proses perhitungan fusifikasi mencari derajat keanggotaan RNAS. Mu RNAS kecil dalam kurung X sama dengan 70 min X per 70 min 50 sama dengan 50 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 70. Jika nilainya 1, maka 1 sama dengan X kurang dari 50. Jika nilainya 0, maka 0 sama dengan X lebih dari sama dengan 70. Lalu ada mu RNAS cukup dalam kurung X sama dengan 80 min X per 80 min 60 sama dengan 60 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 80. Jika nilainya 1, maka X sama dengan 70. Jika nilainya 0, maka X lebih dari sama dengan 80. Mu RNAS besar dalam kurung X sama dengan 90 min X per 90 min 70 sama dengan 70 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 90. Jika nilainya 1, maka X lebih dari sama dengan 90. Jika nilainya 0, maka X kurang dari sama dengan 70. Dari hasil pencarian nilai keanggotaan untuk RNAS diperoleh mu RNAS kecil dengan nilai 65 sama dengan 0,25, mu RNAS cukup dengan nilai 0,75,
mu RNS besar nilainya 0. Mencari derajat keanggotaan PKPU. Mu PKPU kurang dalam kurung X sama dengan 5 min X per 5 min 3 sama dengan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jika nilainya 1, maka X kurang dari sama dengan 3. Jika nilainya 0, maka X lebih dari sama dengan 5. Mu PKPU cukup dalam kurung X sama dengan 6 min X sama dengan 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jika nilainya 0, maka X lebih dari sama dengan 6. Mu PKPU banyak dalam kurung X sama dengan 7 min X per 7 min 5 sama dengan 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Jika nilainya 1, maka X lebih dari sama dengan 7. Jika nilainya 0, maka X kurang dari sama dengan 5. Dari hasil pencarian nilai keanggotaan untuk PKPU, mu PKPU kurang dengan nilai 2 sama dengan 1. Mu PKPU cukup nilainya 0, mu PKPU banyak nilainya 0. Mencari derajat keanggotaan PKNA. Mu PKNA kurang sama dengan 5 min X per 5 min 3 sama dengan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jika nilainya 1, maka X kurang dari sama dengan 3. Jika nilainya 0, maka X lebih dari sama dengan 5. Mu PKNA cukup sama dengan 6 min X per 6 min 4 sama dengan 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jika nilainya 0, sama dengan X lebih dari sama dengan 6. Mu PKNA banyak sama dengan 7 min X per 7 min 5 sama dengan 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Jika nilainya 1, maka X lebih dari sama dengan 7. Jika nilainya 0, maka X kurang dari sama dengan 5. Dari hasil nilai keanggotaan untuk prestasi diperoleh mu PKNA sedikit dengan nilai 1, mu PKNA cukup dengan nilai 0, mu PKNA banyak dengan nilai 0. Inferensi. Sebelum masuk ke tahap inferensi, tentukan terlebih dahulu peraturan yang akan digunakan. Dalam penelitian ini berdasarkan data variabel pada ditemukan 27 rules seperti tabel ini ya teman-teman. Lanjut, setelah menentukan rules, maka mencari nilai A predikat 1 sampai A predikat 27 dan akan mencari nilai Z1 sampai Z27 menggunakan fungsi min untuk mencari nilai A predikat. Pencarian nilai A predikat R1 jika RNAS kecil dan PKPU kurang dan PKNA kurang, maka keputusan tidak dapat. A predikat 1 sama dengan min dalam kurung mu IPK kecil dengan nilai 65, irisan mu PKPU kurang nilai 2, irisan mu PKPNA kurang dengan nilai 3 sama dengan min 0,25 11 sama dengan 0,25. Nilai yang dihasilkan untuk A predikat 1 sama dengan A predikat 1 sama dengan 0,5. Lakukan berulang sampai 0 ke 27 atau R27 sehingga didapatkan nilai A predikat dari setiap rules. Selanjutnya melakukan pencarian nilai Z dari setiap rules dengan menggunakan rumus tidak dapat dalam kurung A predikat sama dengan 100 min A predikat dapat dalam kurung A predikat sama dengan A predikat n min 60 pangkat 100 min 60 per 100 min 60. Dalam rules pencarian nilai Zn disesuaikan dengan kondisi keputusan
dari tiap rule yang pada rules yang sudah ditentukan pada rule R1 yang dimana kondisi keputusan yaitu tidak dapat, maka menggunakan fungsi keanggotaan tidak dapat dengan rumus Z1 dalam kurung 0,5 sama dengan 100 min 1 per 100 min 60. Nilai yang dihasilkan untuk Z1 yaitu Z1 sama dengan 90. Diversifikasi. Setelah mendapatkan nilai A predikat dan nilai Z1 dari hasil inferensi, selanjutnya lakukan proses diversifikasi yang menghasilkan nilai tegas sungguhnya dengan menggunakan rumus Z sama dengan A predikat 1 kali Z1 plus titik plus A predikat 27 kali Z27 per A predikat 1 plus titik plus A predikat 27. Hasil yang didapatkan dari proses diversifikasi yaitu Z sama dengan 75 per 1 sama dengan 75,00. Hasil output setelah proses diversifikasi dan telah mendapatkan nilai Z, selanjutnya mencari nilai keanggotaan masing-masing variabel output. Mu tidak dapat dalam kurung Z sama dengan 100 min Z per 100 min 60 sama dengan 60 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 100. Jika nilainya 1 maka Z kurang dari sama dengan 60. Jika nilainya 0 maka Z lebih dari sama dengan 100. Mu dapat dalam kurung Z sama dengan Z min 60 per 100 min 60 sama dengan 60 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 100. Jika nilainya 1 maka Z lebih dari sama dengan 100. Jika nilainya 0 maka Z kurang dari sama dengan 60. Hasil output keputusan yang diperoleh tidak dapat mendapatkan 0,625, dapat mendapatkan 0,375. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3, tabel hasil uji coba. Keterangan C1 sama dengan RNAS, C2 sama dengan PKPU, C3 sama dengan PKPN, P sama dengan nilai probabilitas. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa menurut hitungan fungsi inference sistem metode fungsi Tsukamoto dengan nilai dari masing-masing kriteria yang sudah dimasukkan, maka siswa dengan nilai probabilitas kurang dari sama dengan 80 berhak mendapatkan beasiswa. Dengan kesimpulan, dengan menerapkan fungsi inference sistem metode fungsi Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode ini dapat membantu dalam menentukan kelayakan siswa untuk mendapatkan beasiswa, dan berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa setiap siswa dengan hasil nilai probabilitas lebih dari 80 berhak mendapatkan beasiswa, sedangkan untuk yang tidak memiliki hasil nilai probabilitas kurang dari 80 masih belum berhak untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.